Akhir-akhir ini sedang heboh pembahasan tentang film bid'ah yang mana menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah aswaja. Ada golongan-golongan aswaja yang kebanyakan menolak film itu, mengecam film tersebut dengan narasi-narasi mencemarkan Islam, menjelekkan Islam, dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan itu teman-teman memang betul bukan ajaran Islam. Sekali lagi, itu memang bukan ajaran Islam. Itu hanya menunggangi Islam untuk kepentingan pribadi, yang dimana banyak relate dengan apa yang ada di Indonesia dan ada di dunia lah, di dunia, jangan menyebut Indonesia saja, karena ajaran-ajaran seperti ini juga ada di belahan dunia yang lain, contohnya seperti di itu gitu ya. Dan sekarang teman-teman, seorang Ustadz Abdul Somad juga memberikan komentar terhadap film tersebut dengan komentar yang membuat saya tertawa ya di situ ya, yang dimana kalian juga harus lihat di sini beberapa pernyataan atau tanggapan Ustadz Abdul Somad malah terarah kepada junjungan-junjungan mereka, junjungan-junjungan dia sendiri, dan bahkan terarah kepada dirinya sendiri. Coba kita langsung simak. Walid nak Dewi boleh. Ini Ustadz Abdul Somad memparodikan bahasa Walid. Kejahatan seksual katanya. Nah, kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Oh, banyak. Terlebih dari golongan ya. Ya, kemarin yang paling kenceng itu ya, paling kenceng teriak-teriak Wahabi, paling kenceng memfitnah Wahabi, baik di TikTok, di Instagram, atau di media sosial lah, yaitu ini orangnya yang ini. Dia paling kenceng teman-teman di dalam meneriakkan kalimat-kalimat buruk kepada Wahabi. Tapi dia juga paling kenceng ketika ada film bid'ah ini, paling kenceng tersinggungnya. Sedangkan kata Ustadz Abdul Somad, yang paling kenceng tersinggung dengan film bid'ah berarti mereka pelaku. Dan beliau tidak, Ustadz Abdul Somad tidak tersinggung. Saya di WA orang, Ustadz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Oke, jadi Ustadz Abdul Somad menjelaskan di sini bahwa beliau tidak pernah bersalaman dengan santri. Mungkin murid-murid beliau atau bagaimana jemaah-jemaah beliau. Tapi ada satu fakta, ini malah menampar beliau sendiri. Ini videonya. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan ke kepala kamu. Ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu. Khairan, lebih baik. Min anta musayyada mar'atin la ta'illu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan udah ngulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau. Daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustaz. Gini kan lah. Insya Allah dia tak sakit hati. Gini kan. Senyum kita gini. Yang pula terlalu kaku. Dia udah gini kan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan ke kepala kamu. Khairan min anta musayyada mar'atin la ta'illu lahu. Tentu nengok itu down dia. Jadi sesuaikan juga. Nah, di situ Ustadz Abdul Somad bersalaman teman-teman dengan jemaah-jemaah perempuan dari panggung, dari atas panggung ke bawah gitu. Ya, pernyataan dengan jejak digital itu tidak relate. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Mungkin beliau waktu itu khilaf, lagi apa namanya itu, lagi terpengaruh sesuatu gitu. Jadi salaman. Mungkin. Lanjut dulu. Tak pernah. Hanya santri. Tak pernah bersalam. Gak pernah ya. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat tak. Saya tak pernah WA dengan jamaah. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Oke, mulai Ustazah Fatimah, istrinya teman-teman. Di sini teman-teman, ketika kita melihat ada juga narasi-narasi yang diusung bahwa orang yang berkedok agama di dalam melancarkan tindakan kejahatan seksualnya ditujukan malah kepada orang-orang yang berpoligami. Sedangkan kita bisa menyaksikan sendiri bahwa di film bid'ah itu mereka tidak melakukan syariat poligami dengan benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW yang ajarkan kepada kita. Karena di situ berkedok sebagai wali Allah, Imam Mahdi. Jadi menikah secara batin katanya. Bisa melakukan hubungan seksual tanpa menikah mungkin begitu.
Ya, hanya dengan mengucapkan saya suka begitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini. Ajaran Islam bukan seperti itu, teman-teman. Dan kita bisa saksikan sendiri di Indonesia banyak sekali pondok-pondok pesantren oknum-oknum kiainya. Jangankan kepada santri perempuan, santri laki-laki dimodusin oleh beberapa kiai dengan embel-embel barokah, dengan embel-embel berbakti kepada guru, kepada kiai dan lain sebagainya, disuruh mijit ke dalam kamar kiai. Lalu apa? Santri-santri laki-laki tersebut dilecehkan, disodok, dan sampai trauma, teman-teman. Ini hanya beberapa kejadian yang itu ada kasus sodok, teman-teman. Kepada pencari membludak, agar kalian tahu bahwa tahun 2024 kemarin, selama 1 tahun itu, lebih dari 100 kasus pencarian di pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ya kesontoloyuan lah oknum-oknumnya. Ya jelas Ustadz Abdul Somad di bidang pelecehan-pelecehan itu tidak tersinggung. Ngalap-ngalap berkah mungkin saja tidak merasakan juga. Karena saya tidak melihat bahwa Ustadz Abdul Somad minum bekas air itu, air siapa? Air Habib. Mencium kaki Habib dan lain sebagainya, no. Tapi junjungan Anda Pak Somad, yaitu Bahar Smith, yang Anda puji-puji, yang Anda sanjung-sanjung, yang Anda mulia-muliakan, dia mengajarkan cium-cium kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhraja al-mar'a, faj'alahu ghusa'an nahwa, sanuqri'uka fala tansa. Itu bagaimana jatuhnya? Siapa yang salah? Harry Pras yang salah. Lanjut dulu, teman-teman. Jadi yang tersinggung berarti ya, yang tersinggung ya. Mereka pelaku. Kejahatan seksual. Berapa kejahatan? 3. Ada orang yang tidak korupsi, tidak gatal, tapi mulutnya kalau bercakap, kebun binatang keluar. Waduh, jelas. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Siapa lagi kalau bukan junjungannya? Kebun binatang, kiai babi, ustadz babi, dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan junjungannya? Orang yang dibela-bela beliau inilah yang sering mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Dan bukan cuma satu momen. Di setiap momen rasanya seperti itu, teman-teman. Angkara murka dan lain sebagainya. Cacian, hinaan, cemoohan, ungkapan-ungkapan ya kebun binatang seperti itu diucapkan di panggung-panggung ceramah sehingga mencetak akhlak yang buruk kepada jemaahnya. Dikit-dikit teriak anjing. Ya, ketika kita kritisi ya, ketika Harry Pras mengkritik takhayul, khurafat, terus apa lagi? Dawir, doktrin-doktrin menyesatkan dari oknum-oknum habaib, pembela-pembela habaib yang mereka lontarkan apa? Babi, anjing, ya, tolol, goblok, itu. Bahkan dibikin thumbnail sama Babeh Aldo, dibikin thumbnail. Oh, tolol, Harry Pras tolol. Agar kalian tahu, teman-teman, betapa mereka ini menormalisasi ucapan-ucapan, umpatan-umpatan kotor kepada sesama muslim. Ketika dikritik, mereka marah, teman-teman, dengan umpatan sedemikian rupa. Siapa lagi kalau bukan junjungan Anda, Pak Somad? Kena lagi Anda. Lanjut. Guguk, anjing gila, anjing herder, anjing fit, hot panas, dog anjing, hot dog anjing kepanasan. Jadi orang kalau sudah puasa 3-3. Dia tidak jahat seksual, dia tidak jahat non-seksual, judi, riba, zina, dia tidak jahat mulut, kasar, caci maki, ribah, namimah, adu domba, sumpah serapah. Baru-baru ini sebelum lebaran ya, katanya pasca lebaran, Habib Rizik Syihab memprovokasi umat untuk turun ke lapangan meminta jadwal. Hari apa, tanggal berapa, bulan apa, di mana, tentukan waktunya, kita asah golok perang. Apa namanya kalau itu bukan adu domba, Pak Somad? Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja asah golok yang tajam, ya siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Junjungan Anda lagi ya. Semua yang Anda ucapkan di sini, Pak Abdul Somad, arahnya ke satu tujuan, yaitu kepada junjungan Anda semua. Bahkan kepada diri Anda yang mengaku tidak pernah salaman dengan santriwati. Salaman, ada videonya. Serial bid'ah sekarang lagi ramai dibicarakan. Dan jujurlah, saya pribadi suka filmnya. Karena meskipun ini hanya fiksi, tapi isinya itu benar-benar cerminan dari kenyataan yang sering terjadi di sekitar kita. Serial ini membuka mata. Di luar sana kita lihat banyak orang berzikir sambil goyang-goyang sendiri, katanya supaya lebih khusyuk.
Ada juga yang rela minum air bekas mandi gurunya, katanya suci dan berkah. Ada juga yang menikah atas nama agama, tapi caranya jauh dari syariat. Ada juga yang sampai mengkultuskan guru, ustaz, atau mursyid, seolah-olah mereka nggak bisa salah. Bahkan dianggap wali yang setiap ucapannya itu pasti benar. Padahal mereka tetap manusia. Bisa salah, bisa keliru, bisa tergelincir. Karena semua perlu pelantara. Mau ente triliunan baca salawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Masalahnya, kita kadang percaya terlalu buta. Apapun yang dikatakan guru kita, langsung diterima, tanpa dipikir, tanpa dicek. Dan itu bahaya. Karena kalau kita sudah mulai menggantungkan iman kita kepada manusia, kalau kita merasa nggak bisa dekat kepada Allah kecuali lewat Dia, kalau kita percaya air cuciannya itu membawa keselamatan, membawa berkah, maka kita harus tanya lagi ke diri sendiri. Masih luruskah akidah kita? Waktu Rasulullah SAW wafat, banyak sahabat nggak bisa terima. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dan berkata, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut." Itu pengingat besar. Nabi pun gak boleh disembah, apalagi manusia biasa. Teman-teman, guru, ustaz, mursyid, mereka itu pembimbing, tapi bukan perantara ibadah, bukan pengganti Tuhan. Kalau kita terlalu percaya sampai gak mau berpikir, sampai setiap kata-katanya dianggap suci, itu bisa jadi jalan menuju kesesatan tanpa kita sadari. Agama ini diturunkan untuk kita pahami, bukan untuk diikuti buta. Makanya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang kita dengar, meskipun dari orang yang kita hormati, tetap harus kita timbang dengan ilmu. Karena iman itu mahal. Jangan sampai kita gadaikan iman kita demi mengikuti seseorang yang belum tentu benar. Beragama itu pakai hati, tapi juga harus pakai akal. Jadi di sini teman-teman, syubhat itu memang menyebar-nyebar dan hati sangat lemah. Kalau orang sudah tersambar dengan syubhat, ya dia bisa rusak kapanpun teman-teman. Ya. Dan saya pribadi di sini hanya ingin mengajak kalian berpikir. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan orang yang alim, saya bukan orang yang benar-benar bertakwa. Tapi tugas saya di sini hanya mengajak kalian berpikir, ya, mengajak kalian berpikir. Minimal waras lah, minimal waras. Tidak perlu cerdas, oh Harry Pras ingin mencerdaskan umat. No, saya sendiri bukan orang yang alim ya. Saya bukan orang yang soleh, bener-bener soleh 100%. Saya juga masih bermaksiat, saya kadang juga masih lalai. Namun di sini teman-teman, hal yang paling berbahaya di tengah-tengah umat adalah doktrin, takayul, bid'ah dan khurafat. Ini sehingga apa? Pernyataan dari ulama ada yang menyatakan seorang yang bermaksiat, perhatikan baik-baik, seorang yang bermaksiat itu lebih baik daripada orang yang melakukan bid'ah. Karena melakukan bid'ah itu merasa amalannya baik, benar, berpahala dan lain sebagainya, tapi ternyata itu menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Melanggar perintah Nabi Muhammad SAW bahwa setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan pasti menuju neraka. Perhatikan teman-teman, sangat-sangat samar. Di dunia ini, Islam, kata Nabi Muhammad SAW, akan pecah menjadi 73 golongan. Dan semua golongan-golongan ini ada jemaahnya. Perhatikan, 73 golongan, semuanya ada jemaahnya. Golongan itu, golongan ini, semua golongan ada jemaahnya. Sehingga apa? Mereka juga berbondong-bondong. Berbondong-bondong masuk neraka, berbondong-bondong masuk surga, dan lain sebagainya. Dan semua memiliki dalil untuk memberikan pembenaran kepada golongannya masing-masing. Saya di sini hanya mengajak kalian berpikir. Karena untuk saat ini golongan atau faham yang menurut saya, perhatikan baik-baik, yang menurut saya paling mendekati kepada kebenaran adalah Salafi. Karena saya kembali lagi kepada dalil sahih atau hadis sahih. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali kepada sarangnya. Jadi saya pribadi mengajak kalian untuk mengikuti ulama-ulama Mekah Madinah. Apapun fitnahan yang dilontarkan kepada kita bahwa oh Mekah Madinah itu Wahabi begini begitu, tidak perlu hiraukan teman-teman. Tanyakan kepada hati kalian, apakah iya Mekah Madinah itu sesat? Apakah iya Mekah Madinah menyimpang dari ajaran syariat? Tinggal dipikir baik-baik. Kalau sudah dipikir, masuk kepada pikiran, tentukan pilihan. Itu yang ingin saya ajak kepada kalian. Itu saja. Dan selebihnya untuk Ustadz Abdul Somad, bravo. Sudah memberikan tanggapan kepada film bid'ah ini. Ya, jadi kepada jemaahnya semoga segera sadar.